Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, semoga kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang diuji dengan sempitnya ekonomi, diuji sakit. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan, dan juga lapangnya ekonomi. Yang sedang berada dalam lingkaran uang lancar, badan sehat, semoga menjadi pribadi yang bersyukur. Saya masih berada di Kampung Cipurut, Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di perkampungan, udara sangat segar, hamparan daun-daun hijau menjadi lukisan yang terindah dari Yang Maha Kuasa. Desir dedaunan masih terasa sangat indah. Orang-orang kota biasanya membayangkan surga itu ada di perkampungan, penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman di jiwa dan perasaan. Orang kampung membayangkan kota adalah simbol kemajuan, lambang kehebatan. Banyak duit harus pergi ke kota, untuk menjadi penguasa harus ke kota dulu. Kadang-kadang suka terbayang pikiran-pikiran seperti itu. Di kota dan di kampung sama saja, yang penting mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang di kota yang mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun, saya ingin balik lagi ke kampung, ingin bercocok tanam, bertani kembali. Rasanya kok damai, rasanya kok nyaman, enak ibadah, enak makan, enak tidur. Begitulah yang sering dihayalkan dari orang kota untuk di kampung. Maka ketika 1 Syawal atau pas Idul Fitri, andai kemarin tidak ada COVID, pasti akan berduyun-duyun, jauh lebih banyak jumlahnya untuk merayakan 1 Syawal, dan juga sekaligus melepaskan kerinduan dengan sanak saudara, famili, keluarga, detolan, kawan-kawan di kampung, bahkan melepaskan kerinduan dengan lumpur yang berada di sawah. Maka sejatinya kalau kita ingin kembali ke kampung halaman, ingin menengok kampung halaman, ada yang lebih kampung lagi, yakni kampung yang sejati, kampung yang abadi, kampung yang sebenar-benarnya, yakni negeri akhirat, darul akhirah, negeri yang abadi, negeri yang sejati, negeri yang sebenar-benarnya. Untuk sekian kalinya saya mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekarang dunia ini begitu nyata dan akhirat tampak cerita. Nanti dibalik akhirat begitu nyata, dunia hanya tinggal cerita. Kampung akhirat, darul akhirah, adalah kampung yang sejati, kampung yang sebenar-benarnya. Maka beruntunglah orang kalau menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang kembali menghadap Allah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berhasil menjalani hidup adalah orang yang diaku oleh Allah sebagai hamba. Bukan hamba kekuasaan, bukan hamba dunia, bukan hamba keserakahan, tapi Abdullah. Inilah kunci paling kesuksesan yang sejati. Sebagaimana kita sering mendengar firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, berpulanglah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah rombongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga karena kita diakui oleh Allah sebagai hambanya, bukan hamba dunia, bukan hamba keserakahan, bukan hamba kepalsuan, bukan hamba pencitraan, bukan hamba omong kosong, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling sukses menjadi manusia adalah ketika berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang memiliki predikat jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Azhar menyatakan setidaknya ada dua hal orang yang mendapatkan predikat ini. Yang pertama adalah jiwa yang tenang itu memiliki tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita sering mendengar keterangan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kalau pintu-pintunya ada pintu sedekah, orang banyak sedekah karena Allah, dapat pintu surga. Ada orang rajin sholat, zikir ibadah, dapat pintu surga dari sholat, zikir, doa dan seterusnya. Ada orang masuk surga dari pintu jihad, berperang di jalan Allah. Ada orang masuk surga karena ilmunya dan seterusnya. Tetapi kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya. Dan kemudian kata Buya Hamka, orang yang mendapatkan predikat itu adalah ketika dikasih Allah cobaan, musibah, ujian, sempitnya ekonomi, sulit dalam menghadapi kehidupan, tetapi tetap bersabar karena sebuah penanaman keimanan dalam hatinya, dirasa ini semua adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Tidak ada yang lebih indah kecuali dari bersabar. Dan kita ingatkan kembali, Allah telah memberikan energi kesabaran dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Tinggal mendayagunakan energi kesabaran itu. Kemudian lagi yang sedang dikasih rezeki, uang banyak, badan sehat, waktu lapang, ujian juga, undangan dari Allah supaya menjadi pribadi-pribadi hamba yang bersyukur. Sabar dan syukur adalah sifat muslim, sifat mukmin yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga renungan singkat ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kita bersiap dari kampung ke kampung, dari kota ke kampung, dari kampung ke kota, semuanya menuju darul akhirah, kampung akhirat. Semoga siap bekal, siap amal soleh, tetap sekali la ilaha illallah sampai akhir ajal menjelang. Kita berkeyakinan dengan ilmu dan keyakinan berpedoman pada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.